Oke, selamat malam. Sekarang kita lanjutkan ke array basic. Dimana kalian bisa membuat dengan cara klik kanan di front panel, bisa langsung pilih boolean. Lalu akan muncul fungsi boolean di sini. Setelah itu kita change to array, maka tampilan pada front panel dan from block diagram akan berubah seperti ini. Dan langkah terakhir kita tekan posisikan kursor kita pada titik ini. Kita create constant, maka fungsi untuk menyalakan array atau boolean tadi itu sudah bisa dijalankan seperti ini. Misal kita ganti ke true, maka lampu di panel akan menyala. Dan jika kita ingin memperbanyaknya, kita bisa klik ini sampai ada tombol seperti ini. Kita geser kanan 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan hal yang sama juga pada blok diagram 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa merubah atau memanipulasi fungsi yang ada di panel ini. Maka maaf, ini ada 6, kurangin, kita nyalakan semuanya. Nah, dan selanjutnya bagaimana kita membuat dua dimensi array, itu tinggal kita sama seperti tadi caranya. Kita tarik ke bawah nih, kita punya dua ini atau mungkin ini. Dan sama seperti pada front panel juga kita tarik ke 2, 3, 4, 2, 3, 4. Maka tinggal kita manipulasi saja data-datanya. Dan nah, untuk array basic seperti ini. Dan selanjutnya bagaimana jika kita ingin merubah tampilan arraynya. Nah, ini kita taruh atas dulu. Kita ingin, atau cara keduanya kita bisa langsung ke sebentar. Oh, data containers, kita bisa buat array di sini. Akan muncul langsung tampilan array seperti ini. Kita copy. Nah, di sini kita bisa memasukkan sebuah fungsi ataupun toggle ataupun lampu. Seperti contohnya numerik control, masukkan ke sini. Dan di sebelahnya itu untuk indikator. Tampilannya akan seperti ini. Kita hubungkan. Lalu jika kita ingin memasukkan tombol toggle seperti ini, selanjutnya itu ada lampu. Nah, di sini kita juga bisa merubah ukurannya menjadi besar. Untuk memperbanyaknya itu sama caranya seperti tadi, kita tinggal tarik ke kanan 3, 3. Ini bisa ke bawah. Ini bisa ke bawah juga. Jadi ketika kita running, misalnya ini angka 4, 4, 2, ini 7. Dan ini kita nyalakan. Nah, maka akan muncul pada indikator sebelah angka yang telah diketik dan juga angka yang tadi dinyalakan. Dan bagaimana jika kita ingin merubah gambarnya, atau itu mudah saja, kita tinggal klik kanan, kita bisa ke replace, lalu tinggal kita ganti ini rocker. Nah, kita misalnya ingin menukar ini menjadi sebuah indikator yang seperti tampilan analog, kita bisa sama seperti tadi caranya. Kita replace, kita cari data analog, misalnya vertical slide seperti ini. Nah, mungkin lebih baik kita ke samping ya. Nah, ini misalnya kita ini angka 10, 5, dan 7. Nah, maka tampilan pada analog indikator ini akan mengikuti inputnya tadi.
Atau jika kita ingin menggunakan, mungkin juga itu sama seperti tadi, jika kita taruh knob di kontrolnya, maka kita bisa manipulasi value yang ada di indikator. Misalnya kita menggunakan knob di sini. Nah, jadi kita bisa ini kita taruh angka 6. Nah, atau mungkin jika kita running continuous, maka dia akan mengikuti angka yang ada atau yang kita kontrol, dan value pada indikator akan mengikuti. Misal 0, 0, 0. Nah. Untuk tulisan itu juga bisa. Itu array di sini, copy. Untuk tulisan itu kita menggunakan ini kita menggunakan string dan satu lagi dan string indikator. Misalnya kita tulis ABC. Ini belum kita sambungkan, maaf. Kita sambungkan, maka sebelah kanan yang keluar ABC juga. Untuk array basic seperti ini tutorialnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tutorial case structure, yaitu pemilihan kasus. Pada bagian awal itu hanya terdiri dari true or false, atau kita bisa rubah ke apapun itu. Misalnya untuk string selector, kita bisa rubah ini menjadi kasus A dan ini menjadi kasus B. Kita gunakan string selector, lalu kita sambungkan ke sini. Sebagai indikator, kita bisa menggunakan signal processing dengan bentuk sinyal yang berbeda. Untuk kasus B itu sign, dan untuk kasus A itu kita buat bentuknya kotak. Bagi indikator kita gunakan waveform graph. Sambungkan sini, lalu pada kasus B juga kita sambungkan. Untuk jika string itu kita harus membuat default case-nya, maka program tidak error. Lalu kita contohkan, misal kita B berubah menjadi sign, dan ketika A berubah menjadi kotak. Kita bisa menggunakan true or false dengan dengan indikator dengan controller boolean juga. Jadi ini kita hapus. Lalu ini kita ganti ke true or false. Ini kita tambahkan boolean. Ketika false dia akan membentuk gelombang sin, dan ketika true dia akan membentuk gelombang kotak. Lalu kita juga bisa menggunakan numeric control. Ini kita hapus, dan untuk ini kita tambahkan kasusnya juga satu. Case after kita tambahkan nomor 3 dan nomor 2 dan ini nomor 1. Ini kita copy. Maka untuk kasus yang ketiga itu segitiga gelombangnya. Kita hapus, kita berikan numeric control. Masih terjadi kita juga harus membuat default untuk kasusnya. Ini belum kita sambungkan juga ternyata.
Lalu kita bisa running ketika nomor 2 itu bentuknya kotak dan nomor 3 itu bentuknya segitiga. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan menu seperti string, yaitu ring. Itu seperti menu tulisan gitu, kita bisa memilih menunya. Kita hapus, kita tambahkan ini text string. Oh ya, di sini juga kita harus add item ya. Untuk nomor 1 itu tadi sign, square, triangle. Nah, kita insert sign, square, triangle. Oke. Jadi kita bisa memilih, oh maaf tadi penempatan tulisan terbalik. Jadi kita bisa ini memilih bentuk gelombang ataupun kasus di sini tuh dengan seperti menu tampilan, lebih mirip numeric control, namun di sini seperti string control ya. Untuk case structure basicnya seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Oke, selanjutnya masih pada case structure, kita akan membuat contoh satu lagi. Kita gunakan case structure, jadi ketika dia benar maka akses diterima, dan ketika salah maka akses ditolak. Kita gunakan ini kita masukkan ke sini. Ini kita rubah menjadi konstan supaya dia akan muncul ketika benar, dan ketika salah dia akan langsung akses ditolak. Terima. Kita hubungkan, kita copy, lalu kita masukkan ke kasus false, kita hubungkan, lalu ini kita rubah ditolak. Dan untuk case selectornya ini kita bisa menggunakan string control sini. Oh ya, untuk jadi ketika salah atau benar itu kita menggunakan equal dan kita sambungkan di sini. Lalu ini kita buat konstan passwordnya misal 123. Dan jika kita ingin melihat seperti password pada umumnya, itu kita bisa merubah bagian properties, yaitu name password. Klik OK. Jadi ketika password 123 maka akses diterima. Atau jika kita ingin menambahkan seperti variasi warna ketika akses ditolak, kita bisa menambahkan ini notasi not. Dan pada string indikator ini kita bisa membuatnya yaitu menggunakan not blinking di sini. Lalu kita rubah menjadi white. Jadi ketika akses ditolak maka dia akan berwarna merah blinking seperti ini. 123 maka akses diterima, jika salah maka akses ditolak dan blinking seperti ini. Sekian, terima kasih untuk case structure kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tutorial tentang penggunaan cluster. Misalnya kita mempunyai sebuah indikator dan kontrolnya masing-masing. Kita perbanyak serta kita pindahkan string 3 ke sini dan string 4 ke sini. Lalu kita tambahkan numeric control di sini. Kita tambahkan numeric indikator.
kita tambahkan misalnya yes or no atau sekedar fungsi boolean. Kita hubungkan masing-masing. Lalu supaya terlihat lebih enak dilihat, itu kita bisa menggunakan cluster di sini. Kita perbesar, dan semua ini kita bisa masukkan ke dalam sini. Ini sudah masuk. Dan kita bisa menggunakan bundle. Kita bisa menggunakan bundle. Nah, ini kita kesini, sambungkan string 4, sambungkan numerik, sambungkan ke boolean 2. Nah, string di sini adalah A, B sini angka 1 dan menyala, maka hasilnya akan sama seperti yang ada di elemen cluster ini. Dan pada cluster ini kita bisa menggunakan unbundle by name, bundle by name, ataupun bundle. Untuk cluster cukup segini. Sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tutorial tentang flat sequence. Nah, di sini kita bisa menambahkan case after-nya. Klik kanan lalu kita kita add frame after. Atau jika kita ingin menambahkan sebelumnya, kita bisa add frame after lagi, setelahnya maksudnya. Dan lalu kita bisa menggunakan while loop untuk kerja sistemnya. Di sini kita gunakan delay 500. Lalu kita gunakan lampu sebagai indikatornya. Lalu dari sini kita gunakan komparasi. Jika lebih dari atau sama dengan 10, maka akan bergeser ke sequence selanjutnya. Kita tambahkan notasi not. Ini kita copy. Kita taruh di sequence 2. Dan untuk di sequence 3 kita copy lagi. Kita hapus. Juga kita hapus. Lalu kita tambahkan create control di sini. Sebenarnya tombol ini untuk mengulang lagi dari kiri. Kita jalankan, maka lampu pertama akan nyala. Setelah sequence pertama selesai, maka akan lanjut sequence kedua dan selanjutnya dari kiri ke kanan. Stop, maka dari kiri ke kanan lagi. Ke boolean 2. Lalu kita tekan stop lagi, maka akan mulai dari awal. Untuk flat sequence hanya segini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bisa membuat flat sequence ini menjadi seperti case structure, yaitu caranya kita kita stack gitu. Nah, ini kita keluarkan dulu dari ini. Ini juga. Lalu ini kita hapus. This frame, lalu kita rubah ke stack sequence.
kita add frame after, setelahnya masukkan ini, kita add frame after lagi, baru kita masukkan ini, maka akan berjalan dari 0 lalu ke sequence 1, lalu akhirnya kedua ke sequence di while loop ini. Kita akan stop, maka akan kembali melanjutkan dari di sequence 0, 1, 2. Mungkin untuk tutorial stack sequence seperti ini cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan array dan matrix. Pertama kita bisa membuat for loop untuk pengulangan. Ini sebagai baris dan yang di dalam sebagai kolomnya. Kita masukkan, kita yaitu 5 kali 5, kita create constant, tambahkan ini delay besar 10, lalu kita tambahkan random number, kita kecilkan, setelah itu kita tambahkan signal processing, wave itu di simpan, kita tambahkan wave from that sebagai indikator, lalu kita tambahkan sebuah array tapi sebagai indikator. Kita change to array, setelah itu kita tambahkan replace array subset, itu ada di array dan ini dia di luar dengan array, lalu kita tambahkan array to matrix sini, lalu kita tambahkan 2 dimensi array, change to array, tambahkan 2 dimensi, tambahkan 2 dimensi array, setelah itu kita hubungkan sini, nah, kita tambahkan grafik lagi, setelah itu kita tambahkan sama seperti ini array 2 dimensi, ini kita beri konstan kayak 2, setelah itu ini kita beri angka 10, kita berubah ke dari 2,2 dengan data 10, setelah itu matriksnya kita transpose
matrix transpose matrix, benar di sini. Kita copy ini lagi, copy ini sebagai hasil matrix transpose nya. Nah, ini kita bisa running. Untuk hasilnya dia akan seperti ini. Jadi dari ini penggunaan array dan matrix. Untuk tutorialnya sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung panjang sebuah string dan juga menambahkan dua kalimat yang saling berhubungan dengan string. Itu kita bisa menggunakan string control di sini sebagai inputnya, lalu kita bisa menggunakan string length di sini. Kita hubungkan, lalu kita create indikator. Lalu kita juga bisa membuat sebuah penggabungan antara dua kalimat menggunakan concatenate string di sini. Misalnya ini kita create constant dengan tulisan hello, lalu di bawahnya kita create constant lagi dengan tulisan world. Kita buat indikator di sini. Oke, maka ketika ini hello, ketika ditekan ini run, maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan terhubung dan di sini akan muncul sebagai nilai akhir dari value string inputan di awal. Mungkin untuk string function dari kedua fungsi ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat number to fractional strings atau F format. Kita bisa menggunakan numeric control sebagai inputnya, lalu kita menggunakan angka random, ini random number. Kita gunakan itu multiply, kita tambahkan ke sini, lalu kita add. Nah, selanjutnya kita berikan number to fractional string. Precision kita rubah di bawah, dan ini kita berikan indikator, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan tutorial untuk menggunakan tab control. Itu ada di front panel, di layout, dan ini ada tab control. Control bisa dipakai tuh buat itu, jadi seperti kayak folder gitu, ada pack 1, pack 2. Jadi ketika saya taruh ini di sebentar, salah. Ketika saya taruh sebuah boolean di sini dengan button di sini, maka di pack 2 itu tidak ada apa-apa dan kita bisa menaruh sesuatu yang lain di pack 2 digunakan sesuai fungsinya. Untuk tab control mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.